Baik, kita bahas soal yang pertama. Di masa COVID-19, salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi yang dilakukan sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain berdoa, memohon kesembuhan dan keselamatan. Karena kewajiban manusia adalah berikhtiar dan berdoa kepada Allah, itu sesuai dengan makna dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Perhatikan gambar grafik yang menjelaskan perbedaan vaksin COVID-19 dosis pertama dan dosis kedua. Di grafik ini diperlihatkan primary respon atau respon awal dan respon kedua setelah terpapar dari virus. Dari 0 sampai 29 hari, kemudian 29 sampai 56 hari. Dan ini adalah aktivitas darahnya. Yang merah itu adalah IgM, sementara yang grafik untuk hitam ini adalah IgG atau antibodi IgG. Nah, dari grafik di atas menjelaskan perbedaan vaksin COVID-19 dosis pertama dan dosis kedua. Pernyataan di bawah ini tepat mengenai grafik di atas kecuali A. Pada dosis pertama, sistem kekebalan baru belajar mengenali antigen dan bagaimana membuat antibodi untuk melawannya. Ini adalah jawabannya benar. Kita lihat di awal terjadinya di primary respon atau respon awal pada saat mulai terserang virus. Yang muncul pertama kali atau yang meningkat pertama kali itu adalah IgM. Antibodi IgM ini pertama kali muncul ketika kita awal pertama terpapar virus. Kemudian pada respon kedua itu sudah melewati masa inkubasi yang namanya. Pada respon kedua IgM ini mulai menurun, kemudian disusul dengan meningkatnya IgG. Kemudian kita lihat yang kedua, yang B. Pada respon primer terjadi proses menghasilkan limfosit memori. Ini salah. Di pada respon primer atau respon awal itu tidak ada muncul yang namanya limfosit memori. Pada saat primary respon yang muncul pertama kali itu adalah IgM. Nanti akan saya jelaskan masing-masing apa itu IgG, apa itu IgM, dan apa itu limfosit memori. Nanti saya tuliskan catatannya. Yang jelas limfosit memori ini kenapa disalahkan? Karena pada respon primer itu belum ada limfosit memori. Yang pertama kali muncul pada saat terpapar virus adalah tubuh kita akan membentuk yang namanya imunoglobulin M, IgM. Limfosit memori ini adalah sel yang berfungsi menyimpan atau mengingat gen asing yang pernah masuk ke dalam tubuh. Jika terjadi infeksi di tubuh kita, sel inilah yang mencatat dan menghasilkan ramuan antibodi yang lebih matang untuk berjaga-jaga bila terjadi infeksi ulang. Jadi secara sederhananya, kalau sudah selesai semua primary respon, secondary respon, misalnya kita udah sembuh nih, terus tiba-tiba kita diserang lagi sama virus atau diinfeksi lagi oleh virus yang sama, tubuh kita sudah punya antibodi yang sudah mengenali virus tersebut. Itulah kerjanya si limfosit memori ini. Jadi kita salahkan pada respon primer itu tidak ada limfosit memori. Kemudian yang C, pada dosis kedua memori imunologi telah terbentuk dan memicu sistem kekebalan untuk membuat antibodi yang menginfeksi dengan segera. Nah, ini benar. Nah, inilah dia kerjanya si IgG ini. Dia pada dosis kedua dia sudah mulai terbentuk imunnya tadi dan memicu sistem kekebalan tubuh kita untuk segera membentuk antibodi untuk menyerang virus yang menginfeksi tadi. Yang D, vaksin dosis pertama dan kedua berbeda signifikan pada respon primer. Ya, ini benar karena udah jelas ya. Secara signifikan tuh langsung berbeda. Kita lihat pada primary respon bahwa yang muncul awal sekali itu tinggi adalah imunoglobulin M. Kemudian baru pada secondary respon yang paling tinggi itu muncul atau segera dibentuk antibodinya itu adalah imunoglobulin G.
Baik, kita langsung ke soal yang kedua. Perhatikan skema proses pembentukan urin berikut ini. Ini adalah gambar dari saluran ginjal. Proses yang terjadi pada nomor 3 dan filtrat Y secara berturut-turut adalah, langsung saja kita jawab. Yang satu itu adalah glomerulus. Fungsinya untuk filtrasi atau menyaring darah. Yang kedua itu disebut dengan kapsula Bowman. Dia sebagai cekungan untuk menangkup atau menahan, melindung dari glomerulus. Yang ketiga itu disebut dengan tubulus contortus proximal, atau kita sering nyebutnya dengan singkatan tubulus proximal. Fungsinya itu adalah reabsorpsi atau untuk menyerap kembali air, mineral, protein yang turun setelah dari proses penyaringan darah tadi. Jadi di sini darah kan di glomerulus ini disaring, hasilnya turun ke nomor 3, ke tubulus proximal. Filtratnya Y ini disebut dengan urin sekunder. Nah, di urin sekunder ini kan masih ada protein, ada mineral, ada kelebihan air, itu diserap kembali untuk dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, hasilnya nanti tadi dibawa ke ini, nomor 4, itu disebut dengan lengkung Henle, tempat lalunya urin sekunder. Kemudian ke nomor 5, itu tubulus distal. Di tubulus distal fungsinya adalah augmentasi. Augmentasi itu maksudnya adalah penambahan. Jadi zat-zat buangan dari organ hati berupa urea itu akan ikut dibuang bersama pipis kita, makanya namanya urin karena ada campuran ureanya. Jadi pas di nomor 5 inilah dihasilkan urin yang sebenarnya, atau sudah murni itu adalah urin, ada hasil buangan dari hasil penyaringan darah, air, kotoran, semuanya baru dicampur dengan hasil buangan dari produksi organ hati berupa urea, disatukan dengan air pipis tadi di nomor 5 ini atau di tubulus distal, lalu baru dibuang ke ureter di sini. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 3 dan filtrat Y itu adalah urin sekunder, dan nomor 3 itu adalah tubulus contortus proximal, itu adalah reabsorpsi. Jadi jawabannya adalah B, reabsorpsi dan urin sekunder. Baik, saya akan lanjutkan untuk soal yang ketiga. Beberapa hewan di dunia menjadi bagian dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Quran sebagai pembelajaran bagi manusia. Salah satu hewan tersebut diceritakan pada surat Yunus dan surat Al-Anbiya. Hewan tersebut mengandalkan darah dalam sistem sirkulasi oksigen dan makanan mereka. Pada gambar di bawah ini terdapat 4 tipe peredaran darah yang dikenal di hewan tersebut. Di antara keempat sistem tersebut, manakah yang merupakan sistem peredaran darah dari hewan yang dimaksud pada Al-Quran surat Yunus dan Al-Anbiya? Ingat, pada kisah Nabi Yunus kita pernah tahu bahwa ada kisah seekor paus. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran Yunus atau Al-Anbiya ada hewan yang namanya paus. Perlu adik-adik ketahui bahwa paus itu bukan ikan, tetapi adalah termasuk kelompok hewan mamalia. Kalau dia termasuk kepada hewan mamalia, berarti peredaran darah adalah peredaran darah ganda. Yang memiliki 4 bilik
4 ventrikel dengan sekat sempurna. Nah, di manakah di antara gambar peredaran sistem peredaran darah berikut yang dimiliki oleh hewan paus? Ingat, paus bukanlah kelas Pisces atau kelas ikan, tetapi paus adalah termasuk ke dalam kelas hewan mamalia yang bernapas dengan paru-paru. Kalau ikan dia bernapas dengan insang. Tapi kalau dia hewan mamalia, berarti paus termasuk hewan yang bernapas dengan paru-paru. Nah, kita lihat yang A itu adalah peredaran darah ikan. Karena ada di sini cuman memiliki satu atrium, satu ventrikel. Kalau yang B itu kita lihat dia memiliki satu atrium, dua ventrikel, tetapi sekatnya belum sempurna. Ini berarti adalah kelas amfibi atau kata. Kita lihat ada dua ventrikel, satu atrium. Yang C itu kita lihat dia dibatasi sekat yang belum sempurna, berarti dia sudah memiliki 4 ruang, jantungnya sudah memiliki 4 ruang, 2 ventrikel, 2 maaf di sini maksudnya 2 bilik, 2 ventrikel. Sudah memiliki 2 bilik, 2 ventrikel, 2 serambi maksudnya. Tetapi dia belum memiliki sekat yang sempurna, itu adalah kelas reptil. Reptil itu contohnya ular, kura-kura, kadal, cicak. Kemudian kita lihat yang D. Yang D ini adalah gambar sempurna untuk sistem peredaran darah dari kelas mamalia. Contohnya kita manusia. Kita berada di kelas yang gambar D ini. Ini adalah gambar sempurna untuk peredaran darah dari hewan kelompok mamalia dengan memiliki 2 atrium, 2 ventrikel, 2 bilik, 2 serambi. Itu maksudnya dengan sekat yang sudah sempurna. Ini adalah mamalia. Jadi jawabannya adalah yang A, gambar D. Baik, kita ke soal yang keempat. Jika sumbu X menunjukkan waktu, sumbu Y kecepatan tumbuh, grafik yang benar yang menunjukkan kecepatan pertumbuhan kecambah di tempat gelap yang diwakilkan dengan garis lurus dan di tempat terang yang diwakilkan dengan garis putus-putus adalah, kita langsung jawab. Kalau ini X adalah waktu, yang Y adalah kecepatan tumbuh. Kita lihat perbedaan atau perbandingan antara kecambah yang tumbuh di tempat gelap dengan kecambah yang tumbuh di tempat terang. Kalau yang A ini antara yang gelap sama yang terang itu pertumbuhannya sama, berarti salah. Yang B kita lihat itu juga salah karena katanya yang di tempat gelap itu lebih rendah kecepatannya dibandingkan yang di tempat terang. Jadi sebenarnya tumbuhan itu jika di tempat gelap dia lebih cepat tinggi atau panjangnya. Karena apa? Karena ada pengaruh hormon auksin di sana. Hormon auksin itu membantu memperpanjang tumbuhan. Dia akan berkurang keaktifan hormon tersebut apabila terkena matahari. Makanya tumbuhan yang berada di tempat gelap itu lebih cepat panjangnya dibandingkan tumbuhan yang langsung terkena cahaya matahari. Sebagai contoh, kecambah, tahu kalian kecambah kacang hijau? Kalau kita mau menumbuhkan kecambah kacang hijau, pasti kita akan menyimpannya di tempat yang lembab dan tertutup atau terhindar dari matahari. Kita balut dia di plastik hitam, kemudian kita simpan di bawah yang di dalam ruangan atau di daerah yang gelap, tidak terkena cahaya matahari. Oke, kemudian kita lihat yang C. Kalau yang C itu adalah pertumbuhan kecambah di tempat gelap itu lama kelamaan akan mati, sementara yang di tempat terang itu akan mengalami peningkatan pertumbuhan. Sementara yang D itu adalah yang di tempat terang itu dia lebih dulu tumbuh dibandingkan yang di tempat gelap, tetapi lama kelamaan dia akan mati. Ini salah, tapi yang tepatnya ini adalah C. Karena apa? Memang benar cepat kecambah itu tumbuh di tempat gelap, tetapi dia lama kelamaan dia harus segera mati karena dia ketiadaan cahaya matahari untuk fotosintesis atau menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Baik adik-adik, semoga sukses ujian, selamat belajar. Semoga di KSM tingkat kabupaten dan tingkat provinsi kalian dimudahkan dalam menjawab soal-soalnya. Bagi yang ingin soal ini boleh DM saya di Instagram.
Instagram Neni Damai. Silahkan follow dan DM. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.